Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Miftahudin di sini akan mempresentasikan hasil publikasi saya yaitu evaluasi kinerja Hot Food Glycol Exchanger pada dehydration unit di Central Processing Plant. Ini adalah gambaran yang akan saya jelaskan outline-nya yaitu ada pendahuluan, metode, hasil, dan kesimpulan. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Perlu kita ketahui bahwa Central Processing Plant atau CPP itu mengolah gas bumi yang melalui berbagai proses untuk menghasilkan gas yang siap didistribusi. Salah satu unit penting adalah DHU, Dehydration Unit, yang berfungsi menghilangkan air dan gas untuk mencegah korosi dan gangguan distribusi. Nah, heat exchanger memegang peranan penting dalam proses dehidrasi tersebut dengan memanfaatkan glikol. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja heat exchanger berdasarkan efisiensi termal menggunakan metode Fouling Factor atau RD dan pressure drop. Kemudian ini adalah metodologinya. Kita mengevaluasi alat menukar panas dengan cara mengetahui Fouling faktornya yang diperoleh dari hasil perhitungannya. Nah, ini adalah salah satu rumusnya. Kita harus menghitung beban panasnya terlebih dahulu, kemudian kita menghitung LMTD, kemudian kita menghitung rata-rata temperaturnya, kemudian setelah itu kita menghitung luas penampang alirannya. Nah, berhubung heat exchanger yang digunakan yaitu double pipe, maka kita menggunakan rumus yang double pipe seperti berikut. Kemudian kita menghitung kecepatan aliran masanya, kemudian kita menghitung bilangan Reynolds-nya. Nah, setelah itu kita menghitung bilangan prantulnya seperti ini. Untuk mencari harga K, kita dapat menggunakan tabel thermal conductivity hydrocarbon liquid. Kemudian kita menghitung koefisien perpindahan panasnya seperti ini rumusnya. Nah, dengan mencari JH, kita menggunakan grafik pipeset heat transfer curve di Deki Current. Nah, kemudian kita menghitung koefisien perpindahan panas terkolerasinya seperti ini mulai dari panas terkolerasi luar tube dan dalam tube. Kemudian kita menghitung koefisien clean overall atau UC seperti ini. Kemudian kita menghitung koefisien design overall atau UD seperti ini. Kemudian kita menghitung ini yang terpenting Fouling faktornya setelah eh, perhitungan tadi didapatkan kita masukkan Fouling faktornya rumusnya seperti ini. Kemudian pressure dropnya juga. Nah, perhitungan-perhitungan tadi itu yang sudah disebutkan itu untuk menunjang perhitungan Fouling faktor dan pressure dropnya. Rumusnya seperti gambar yang sudah tertera di PPT ini ya. Kemudian, ini ada uraian prosesnya. Ini diagram alir hot cold glycol exchanger-nya, yang mana rich glycol itu dialirkan ke cold glycol exchanger untuk pertukaran panas dengan lean glycol. Nah, lean glycolnya itu dari reboiler lah. Setelah itu, rich glycol dipisahkan di flash separator untuk memisahkan gas yang terikut, kondensat, dan kontaminan lainnya. Lalu disaring di filter untuk menghilangkan padatan dan bahan kimia. Nah, kemudian rich glycolnya itu dipanaskan di HE, di hot glycol exchanger ada di sini nih. Nah, kemudian itu untuk mengurangi kadar air sebelum masuk ke glycol reboiler. Nah, nanti di reboiler itu air dipisahkan melalui penguapannya karena perbedaan titik didih. Nah, hasilnya adalah lean glycol yang mengalir kembali untuk digunakan kembali dalam proses. Nah, ini ada data desain dan didapatkan data desain HE-nya. Nah, berdasarkan pengamatan operasinya juga saya juga dapatkan dari tanggal 20 sampai 24 Februari tahun 2023. Ini data-datanya, ini rata-ratanya, dan ini perbandingan antara desain dan kondisi operasinya seperti itu. Dan ini analisisnya. Ini setelah perhitungan tadi di atas, ini hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah saya buat tabel seperti ini. Kemudian next. Nah, ini hasil evaluasinya berdasarkan hasil pengamatan dan hasil perhitungan menggunakan metode yang sudah dihitung tadi. eh Calling faktornya itu sebesar 0,0023 dan melebihi batas yang diizinkan yaitu 0,0015. Nah, ini hal ini tuh menunjukkan bahwa pembersihan alat harus segera dilakukan untuk menjaga performa. Nah, selain itu pressure dropnya juga dilihat ini 0,00145 PSI pada pipa
itu 6,7 psi. Nah, ini masih di bawah batas maksimal lah 10 psi. Nah, tapi mendekati batas pada bagian pipa. Nah, oke, jadi ada aktual pada HE itu lebih besar daripada RD desain yang diperbolehkan. Nah, kemudian nilai pressure dropnya juga yang diperbolehkan pada bagian anulus 0,00145 psi dan pada bagian pipa 6,7 psi, sedangkan batasnya itu 10 psi. Sehingga efisiensi thermal yang didapatkan itu sebesar 35%. Nah, hal ini menunjukkan isolasi thermal pada HE yang masih kurang baik. Namun pada hot glycol perlu dilakukan perbaikan agar mengurangi panas yang hilang ke lingkungan serta perpindahan antar fluida yang lebih optimal. Nah, cukup sekian dari saya penjelasannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.